di sini ya bisa nambah bahan baku gitu Pak. Jadi tinggal scan aja gitu Bang. Jadi kita pencet, sana bisa lewat QR code aja gitu, nggak usah ditulis kayak biasa kentang goreng. Kita tambah, lalu keranjang. Kalau udah muncul gini berarti itu sistemnya udah baca atau pesanannya maksudnya udah baca gitu. Jadi nanti di sini ada dua, mau di screenshot atau mau dipencet simpan, nanti bakal download kodenya gitu. Kalau misalnya nanti tinggal konfirmasi aja ke kasir, tinggal pilih tunai atau kris. Coba jadi lunas. Bisa cetak struknya juga. Secara umum, secara garis besarnya udah bagus, sistemnya juga udah jalan, terus dari proses awal sampai akhirnya juga udah logiknya masuk, ada pengurangan juga, misalkan ada dari stoknya juga udah bagus, sudah masuk ya ke situ juga perhitungannya udah baik, udah bagus. Bang, kenalin Bang, saya Chandra. Ya. Saya pengen ngasih tahu Abang ngejalanin aplikasi dari HP. Nah ini di di scan dulu QR-nya. Nanti dia masuk ke halaman pelanggannya Bang. Nah nanti Abang nih coba pesan dari HP. Bang. Scan-nya di meja 1, nanti muncul di meja 1, jadi nggak ubah-ubah sesuai meja gitu. Itu bisa langsung pesan. Nah di pesanan itu bayarnya bisa di kasir sama scan kiri. Nanti kenal Bang, saya Dava. Mau jelasin kan tadi udah mesen dari scan QR itu. Nah nanti kita bisa kelola pesanannya di website adminnya, jadi bisa login. Abang boleh coba aja pakai mouse-nya, arahin di sini email aja. Ini kan email udah simpen, jadi dipencet aja. Jadi nanti masukin kayak login biasa, masukin email sama password. Nah jadi oke. Nanti kelihatan di sini di halaman dashboard yang utamanya kelihatan menu yang terdaftar tuh ada berapa, terus total pesanannya ada berapa, terus kelihatan juga peringatan stok gudangnya. Misalnya kalau udah dikit nanti muncul di sini nih, misalnya kayak gini tinggal sisa 5, suruh segera ditambah. Nah tadi kan udah pesen, coba Abang buka ke pesanan masuk. Nah tadi kan udah dipesen tuh yang paling bawah tuh, scroll bawah. Nah tuh yang tadi Luna belum bayar. Kalau misalnya nanti udah terima uangnya, bisa pencet terima uang. Kita pilih tadi dia bayarnya pakai apa. Coba pilih salah satu, misalnya kris kan ya? Ya coba konfirmasi, kris, konfirmasi. Ini dia kalau mau mencet ini dia udah langsung kembali lagi ya? Iya soalnya auto refresh ya. Jadi udah kelihatan tuh status pembayaran udah lunas, pakai kris. Nah kalau misalnya mau download ininya mau cetak struknya, tinggal ditekan cetak struk. Nah nanti tinggal di print nih struknya kayak gitu. Nah ini balik lagi ke halaman ininya, ke yang ini. Nah ya. Terus kalau misalnya mau ngubah catatan juga bisa nih, tinggal ditekan. Misalnya ini mau diubah gitu, misalnya mau ditambah atau mau ditambahin catatan, itu bisa nanti kayak gitu. Atau misalnya coba pencet batal. Nah iya emang auto. Coba di
di scroll ke kanan, misalnya pelanggannya salah pesen, bisa kita hapus di sini sebelum uangnya diterima. Kalau uangnya belum diterima itu masih bisa dihapus. Kalau uangnya udah diterima itu dikunci. Udah nggak bisa kan? Iya, soalnya uang udah diterima, jadi nggak bisa dibatalin kan. Iya. Selanjutnya data penjualan. Kan kalau misalnya sebagai kasir, nanti dalam harian itu kita bisa lihat. Kayak tadi kan sudah, oh tadi ya misalnya ini kan yang tanggal 25 udah terbayar, kayak gitu nanti ya, semuanya masuk ke sini. Atau coba abang pilih, kita filter nih, misalnya mau tanggal 25 aja buat laporan ke bos gitu, pilih yang tanggal 25. Nah, ini satu lagi dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 25. Nah, terus filter data. Nah, jadi nanti muncul tuh yang hari itu pesanannya ada apa aja, terus ada total per metode pembayarannya sama total pendapatan keseluruhan. Nah, kalau misal mau dikirim ke bos, tinggal dipencet ekspor PDF, nanti muncul laporan PDF-nya. Nah, nanti muncul kayak gini, nanti bisa misal buat laporan ke bos gitu. Bisa juga ke Excel downloadnya, buat misal buat laporan harian gitu kan. Kita boleh tanya nggak? Boleh. Maaf, saya potong. Ini kan misalkan kita kan kalau laporannya kan per 12 jam ya. Jadi gini loh, laporannya kita misalkan buka dari jam 6 pagi, tutupnya itu kita harus laporan jam 6 sore. Oh. Laporannya itu dari jam 6 sore, laporan lagi jam 12 malam. Nah, kalau kayak gitu kan berarti otomatis kita pendem dulu di sini, baru dikirim hasilnya apa penjualan kita, laporan gitu. Oh, mungkin bisa disesuaikan nanti buat ke depan ya. Nah, kalau ini kan nih Per hari ya, jadi kan kita hitungannya per hari laporannya itu. Nggak kayak misalkan kita baru ngasirin 20.000, kita nggak langsung laporan. Jadi laporannya itu ntar pas nunggu jam 6 sore. Iya bisa Itu kayak. nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Bisa juga. Ini kan bisa misalnya mau yang sebulan juga bisa bang. Misalnya. Karena kita laporannya itu per hari. Misalnya mau yang sebulan aja biar kelihatan banyak kan. Misalnya kalau banyak kan kayak gini nih. Iya bisa juga kayak gitu. Nanti ada hasilnya juga. Kayak gitu. Kalau ini kan yang sekarang ini kita cuma laporan, ntar paling laporan kita sama yang ada di datanya dia ini kayak gini, di kasir, hanya dia yang bisa ngeliat kita nggak. Oh. Paling cocokin kalau minus, misalkan di handphonenya dia dikasih sekian penghasilan apa tunainya sekian, kalau minus ya pasti ketahuannya sama dia. Kita nggak tahu, paling dia langsung ngirim, coba hitung ulang uangnya ada yang minus gitu. Kayak gitu. Makanya jadi kalau laporannya kayak gini kan dia per hari ya. Ya bisa per hari, bisa bebas, tinggal milih aja tanggalnya. Iya. Kan ada waktunya juga tuh bang, kelihatan jam berapanya masuknya. Jadi bisa lebih jelas lagi terima uang. Ini jam kan ya? Ini tanggal sampai tanggal berapa? Nanti jamnya tuh bisa kelihatan di sininya. Nah kita kalau laporan kan jam 6 nyampe jam 6 kita hitungannya gimana tuh? Oh, mungkin nanti bisa kita bisa apa sih namanya, kembangin lagi bang. Jadi nanti ada filter jamnya itu bisa. Nanti bisa dikembangin. Bisa. Oke. Nah selanjutnya coba ke hasil rekomendasi. Nah di sini tuh buat ini mah sebenarnya buat hitungan aja ya. Jadi nanti ada perhitungan dari 4 kriteria ini. Nah, terjual, stok tersedia, harga, sama waktu saji, buat tentuin mana nih menu yang paling rekomendasi gitu dari 4 kriteria ini. Jadi nanti yang dimunculin di halaman pelanggan yang tadi abang pesan itu nanti sesuai urutan ini. Jadi kan kita tahu nih yang biasa dipesan yang mana, jadi dia yang bakal muncul duluan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi customer itu nggak usah nanya. Iya. Nggak usah nanya maksudnya yang dasarnya apa di sini. Iya. Bisa muncul sendiri nanti. Iya maksudnya jadi customer itu nggak nanya kayak gitu kan bang, rekomendasinya makanan yang di sini apa. Iya. Nggak usah kayak gitu kan. Paling customer buka yang tadi tinggal scan ini ya langsung keluar kan. Iya langsung dia apa yang biasa makanan yang sering dipesan sama customer gitu. Iya. Nah ini sekarang abang coba tambah menu. Ini kita coba pilih foto. Nah tadi kan ini kan
ini kategorinya. Itu ada Indomie, berarti masuknya mie, terus masukin harga jualnya, diketik berapa. Ya, terus waktu sajinya berapa menit. Sama di sini diketik. Scroll ke bawah, terus masukin pilih bahan. Ini pilih bahannya kan Indomie goreng telur, jadi pilihnya Indomie goreng satu aja. Terus masukin kuantitinya 1. Nah, terus pencet yang tambah, pilih bahan lagi, terus pilih telur. Terus 1 kuantitinya. Scroll, terus simpan data menu. Terus scroll dulu. Nah, di sini udah masuk tuh buat menu bahannya. Terus di sini juga ada stoknya sama stok telurnya. Karena ini Indomie goreng telur, ya karena Indomie goreng telur, jadi di sini ya masukin Indomie goreng sama telur buat komposisi bahan yang tadi di bahan baku nanti dimasukin. Tapi tetap harga masih ini kan. Harga nanti bisa diedit juga di sini, bisa diubah, sama komposisi bahannya bisa diubah juga. Terus sekarang scroll ke bawah. Nah, di sini ada cetak QR meja. Nah, QR meja ini bisa ditentuin jumlahnya sesuai meja yang ada. Nah, jadi ntar hasilnya sama kayak yang kayak gini, Bang. Jadi kalau misalkan mejanya 20, nanti di sininya muncul ada 20 QR mejanya. Coba sekarang diubah misalkan mejanya 15 atau berapa. Ya. Ya. Jadi pas di scroll nanti jumlah QR itu semua ada 15. Oh. Jadi di bagian administrasi buat masukin bahan baku, menu sama stok udah, jadi di administrasi semua.